Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendana halal dan kawan syariah seluruh Indonesia. Ya, pertama saya juga mengucapkan mohon maaf baru muncul kembali ya setelah beberapa bulan. Yang terakhir kita CEO Talk sekitar 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Sekarang saya bisa menyapa lagi, bisa bersilaturahmi lagi kepada pendana halal sekalian. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu Dana Syariah mensyukuri kita sudah berusia 5 tahun dari sejak didirikannya ya, dan sudah 4 tahun kita melakukan mediasi pendanaan untuk skema halal kepada borrower-borrower yang berasal dari dana pendana halal seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah mencapai usia 5 tahun. Jadi kita patut mensyukuri bahwa sejauh ini Dana Syariah bisa memberikan sumbangsihnya ya bersama pendana halal dan seluruh borrower baik dari developer dan konsumen. Kita bisa berjalan melayani pembiayaan berskema syariah kepada borrower di seluruh Indonesia. Nah, di tangan saya ini ada beberapa catatan yang kita kumpulkan dari tim marketing dan CSO yang mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya, baik itu dari pendana halal maupun dari borrower, baik itu developer maupun konsumen, yang ingin ditanyakan kepada manajemen Dana Syariah ya. Terima kasih pertama atas pertanyaan-pertanyaannya, banyak sekali yang ditanyakan, tapi seperti biasa saya dan tim merangkum untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya. Ya, pertama pertanyaan itu berkisar di tampilan aplikasi Dana Syariah mulai terlihat pendanaan-pendanaan ini di luar Jawa mulai ada yang masuk ya, bahkan sampai di Nias, ada di Sumatera, ada di Sulawesi ya. Ya, alhamdulillah memang sesuai dengan anjuran OJK bahwa layanan Dana Syariah ini kalau bisa supaya bisa dirasakan juga bukan hanya oleh teman-teman borrower atau developer, baik itu developer perorangan atau PT atau konsumen di Jawa saja. Jadi kalau bisa di luar Jawa, sehingga Dana Syariah dan tim mengembangkan cara memitigasi resiko, karena kalau makin jauh maka resikonya makin tinggi, sehingga Dana Syariah sudah menemukan cara untuk bisa memitigasi resiko untuk proyek-proyek yang di luar Jawa atau yang jauh dari kantor Dana Syariah, yaitu dengan cara diantaranya kita melakukan kemitraan dengan asosiasi-asosiasi developer yang mereka punya member di wilayah-wilayah yang jauh tadi, misalnya di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera. Itu ada pengembang-pengembang, asosiasi maksud saya, asosiasi pengembang yang punya member dan mereka cukup intens hubungannya dengan member-member itu di lapangan, sehingga Dana Syariah bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi tersebut untuk pertama men-screening agar kita mendapatkan calon borrower yang visible, yang berkualitas. Kemudian kedua, ikut monitor. Jadi pada saat dana itu sudah diterima oleh borrower developer di wilayah yang jauh itu, asosiasi ini juga ikut memonitor, sehingga dengan begitu Dana Syariah yakin diri untuk bisa memberikan pendanaan di wilayah-wilayah yang kita sudah ada kerjasama dengan asosiasi. Jadi mungkin pendana halal akan makin sering melihat ya pendanaan yang biasanya di Jawa, tapi ini banyak juga di luar Jawa, baik di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Jadi menurut kita sudah optimal melakukan mitigasi resiko. Jadi ibaratnya jangan terlalu khawatir bahwa kalau jauh resikonya tinggi memang, tapi kita sudah meminimalkan dengan cara berkolaborasi dengan asosiasi developer yang terpercaya di sana. Itu pertama. Kemudian kedua, juga di aplikasi makin banyak variasi developer yang baru-baru ya, banyak sekali yang baru-baru. Itu alhamdulillah memang karena
jumlah borrower yang masuk yang visible itu makin banyak, apalagi tadi kita juga memperluas area layanan di luar Jawa juga. Nah, dengan demikian borrowernya sudah makin bervariasi. Nah, mungkin borrower-borrower lama ada yang tidak muncul lagi karena proyeknya sudah selesai. Karena satu borrower itu ada yang punya ratusan unit, ada yang bahkan membangun kembali di tempat lain dengan ratusan unit, tapi ada juga yang muncul kembali tapi dengan nama yang berbeda karena proyeknya berbeda juga, sehingga mungkin kawan-kawan pendana halal yang sudah bertahun-tahun, mungkin 4 tahun bermitra dengan Dana Syariah memproduktifkan dananya ini, melihat oh variasinya makin banyak ini developer-developer yang masuk. Itu bisa jadi pemain yang sama tapi beda project, atau pemain yang baru sama sekali. Tapi intinya Dana Syariah alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita juga mengembangkan mitigasi resiko yang lebih mengamankan pendana halal ya. Kemudian juga kita lebih menyeleksi borrower-borrowernya itu yang makin visible seperti itu. Kemudian berikutnya lagi pertanyaan mengenai TKB, tingkat keberhasilan Dana Syariah ini kok bagus sekali ya, bisa sampai 99% dan perubahannya hanya sedikit di belakang koma ya. Alhamdulillah itu kita lakukan dengan ikhtiar bersama ya. Mungkin ada fintech lain yang bahkan sampai 100%, tapi kita memang sesuai kenyataan di lapangan ada yang tidak bisa atau gagal bayar ya, walaupun kita sudah melakukan berbagai ikhtiar. Gagal bayarnya memang kecil sekali sehingga mungkin nggak terasa oleh pemilik dana ya, karena jumlahnya sangat sedikit. Kalau ada yang merasakan itu jumlahnya juga sedikit, jadi sebagian besar alhamdulillah pemilik dana ini insya Allah tidak merasakan adanya gejolak gagal bayar. Itu juga karena kami Dana Syariah sejak awal itu mengembangkan sistem di mana setiap bulan itu borrower, developer atau konsumen melakukan angsuran setiap bulan. Minimal angsurannya adalah 2%. Sehingga dengan minimal angsuran 2% per bulan itu, 1% kita berikan kepada pemilik dana atau pendana halal, kemudian 1% lagi kita jadikan cadangan reserve, di mana apabila bulan berikutnya borrower ini gagal bayar, maka masih ada cadangan yang 1% ini, sehingga bukan berarti tidak ada gagal bayar, ada, tapi kita melakukan dengan cara membayarkan cadangan itu kepada lender, sehingga lender merasa wah ini aman-aman aja ya, tidak pernah merasa ada gejolak. Sebetulnya gejolak itu kita redam dengan cara itu. Dengan cara itu alhamdulillah lender ini sebagian besar nggak merasakan tuh adanya gagal bayar. Apalagi PPKM kemarin luar biasa, banyak sekali borrower yang minta penundaan pembayaran. Tapi sesuai dengan aturan OJK, penundaan pembayaran itu bisa dilakukan maksimal 90 hari atau 3 bulan. Jadi selama sebelum sampai 90 hari gagal bayar itu bisa kita tanggulangi dengan cadangan yang masuk. Kemudian kalau sampai 90 hari baru kita lakukan eksekusi atas agunan jaminannya itu. Eksekusinya tentu saja sesuai dengan skema syariah ya, kita melakukan penjualan bersama unit yang dijadikan agunan itu, atau Dana Syariah mencarikan pembeli lewat mitra-mitra agent yang memang kita sudah punya banyak mitra agent untuk bisa membantu menjualkan kembali. Yang penting belum sampai 90 hari. Jadi menjawab pertanyaan kenapa Dana Syariah TKB-nya 90% lebih, bagus sekali, apa benar? Jangan-jangan itu nggak benar gitu ya. Itu seperti itu tadi, walaupun memang di CEO Talk yang lalu sudah saya sampaikan, tapi mungkin ada pendana baru yang mungkin mempertanyakan gimana kok bisa 99%. Jadi yang terjadi sebetulnya seperti itu. Bukan berarti tidak ada yang gagal bayar, tapi Dana Syariah sudah mengembangkan cara di mana gagal bayar yang sebelum sampai 3 bulan itu akan tetap kita bayarkan ke lender dari cadangan angsuran yang setiap bulan 2% itu, sehingga lender tidak merasakan. Kemudian di dalam 90 hari itulah Dana Syariah dan tim mencari cara untuk supaya ada pembeli pengganti atau ada cara di mana
yang tadinya gagal bayar 1-2 bulan ini maksimal 3 bulan itu bisa ditanggulangi. Nah, alhamdulillah dengan cara begitu 99% sukses, sehingga disitulah TKB 90%, 90-nya kita tinggi sekali. Alhamdulillah, patut kita syukuri seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang tentang pengiriman bukti potong pajak ya, ini agak administratif ya. Jadi kita tahu beberapa bulan yang lalu pemerintah melalui OJK mengharuskan ya semua fintech itu membantu memotong pajak dari pendapatan pemberi dana. Nah, itu dalam prakteknya sampai hari ini belum terlalu mulus, karena memang di luar sana kita sedang mencari mitra pemotong pajak. Kita sudah dapat beberapa, tapi masih belum bisa sesuai harapan 100% yang kita harapkan, yaitu bukti potong yang terupdate setiap saat gitu ya. Yang saat ini kita lakukan itu adalah yang bisa terupdate di akhir bulan. Walaupun itu ada, tapi harapan kita dan harapan banyak teman-teman pendana halal ini bisa setiap saat. Nah, itu kita sedang mencari outsource atau mitra yang bisa menyediakan itu. Kita sudah mendapatkan beberapa, tapi belum maksimal. Insya Allah dalam waktu tidak lama lagi kita akan mendapatkan itu, dan pemilik dana bisa mendapatkan bukti potong yang cepat dan update gitu ya. Kalau sekarang ini walaupun agak terlambat, tapi kita tetap ada di akhir bulan, seperti itu. Kemudian pertanyaan lain lagi mengenai apakah memungkinkan ya di aplikasi itu diberikan gambaran progres monitoring progres dari pembangunan pembiayaan yang didanai oleh pendana halal ini. Upaya itu sudah kita upayakan sejak awal berdirinya Dana Syariah, walaupun prakteknya tidak bisa sesuai yang kita harapkan ya, tapi paling tidak kita memberikan gambaran progres itu di YouTube channel yang kita upload ya setiap periode tertentu, karena untuk bisa mendapatkan update satu persatu di banyak tempat itu agak biaya tinggi, dan kita khawatir itu membuat biaya kita membengkak gitu, sehingga kita melakukan monitoringnya dengan cara-cara yang menurut kita masih aman dan biayanya tidak terlalu tinggi, tapi kita sedang mengembangkan paling tidak di YouTube channel itu secara periodik bisa kita sampaikan progres pembangunan proyek dari teman-teman borrower tersebut ya. Kemudian tentang asuransi ya, ada pertanyaan tentang asuransi. Apakah grade yang disampaikan Dana Syariah berkaitan dengan grade resiko, ada A, ada B, ada C, itu berkaitan dengan asuransi syariah yang mana? Pertanyaan pertama itu. Nah, kita ada beberapa mitra asuransi syariah, ada Jamkrindo, ada Askrindo, ada Al-Amin, dan ada beberapa lagi yang bentuknya tidak sama antara satu asuransi dengan asuransi yang lain. Ada yang bisa di cover di asuransi ini tapi tidak bisa di asuransi yang ini. Jadi misalnya kawan syariah ingin tahu mitra asuransinya, ya tadi diantaranya ada Jamkrindo Syariah, ada Al-Amin, dan lain-lain. Nah, kemudian grade A, B, C itu siapa yang membuatnya? Itu juga ada yang ditanyakan seperti itu. Nah, sebetulnya Dana Syariah ini membuat sendiri grade itu karena kita nggak punya acuan yang persis sama dengan model bisnisnya Dana Syariah. Sehingga kita menggolongkan dan itu menawarkan grade itu seperti itu. Seperti misalnya yang sekarang ini berlaku ya, ada grade A itu artinya yang coverage resikonya paling tinggi gitu ya. Kemudian grade B ada asuransi juga tapi coverage resikonya sedikit lebih rendah dari yang A. Kemudian yang C tidak ada asuransi tapi ada agunan aset properti. Kalau agunan aset properti A, B, C semuanya ada. Tapi alhamdulillah sebetulnya selama 4 tahun berjalan ini kan Dana Syariah lebih banyak menampilkan yang B dan C, dan alhamdulillah itu grade TKB-nya, tingkat keberhasilannya juga lebih dari 99%. Artinya
kita ingin menyampaikan kepada pemilik dana, dari pengalaman itu dana syariah yakin diri untuk walaupun pendana syariah masuk ke yang grade B atau C, tapi terbukti selama ini alhamdulillah dana syariah dengan sistem yang kita kembangkan bersama ini TKB-nya 99, sekian persen gitu. Jadi masih aman gitu ya. Tapi masih banyak juga kawan-kawan teman syariah yang menginginkan tetap adanya asuransi syariah, sehingga kami juga menyediakan itu. Makanya sekarang ini imbal hasilnya ada yang grade A, grade B, dan grade C, dan alhamdulillah itu juga terpenuhi terus gitu ya. Oke, ada pertanyaan mengenai isu yang akhir-akhir ini ya, tentang pengamanan data dari borrower maupun pengamanan data dari pemilik dana atau pendana halal sekalian. Nah, alhamdulillah dana syariah tetap konsisten sejak awal bahwa kita ada SOP ya untuk pengamanan data, yang mana SOP itu sudah diaudit oleh ISO 27001, dan itu kita patuhin ya supaya keamanan data-data yang private dari pemilik dana maupun borrower ini terjaga. Alhamdulillah sampai hari ini terjaga. Nah, mengenai data itu sudah terupdate setiap saat atau belum, itu selalu kami upayakan yang terbaik ya, sehingga ada prioritas-prioritas. Pertama, kami mengamankan data ini supaya tidak bisa diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada hal-hal yang belum bisa kami lakukan saat ini, tapi prioritasnya akan berikutnya ya. Tapi yang prioritas awal tadi, pengamanan data, itu yang paling kami concern untuk lakukan. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita belum sempurna, tapi insya Allah step by step kita selalu perbaiki. Seperti itu tentang data. Baik, kemudian yang berikutnya tentang apa yang akan dilakukan dana syariah di tahun-tahun ke depan ya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Tapi sebelum itu saya ingin bersyukur juga bahwa makin kesini makin banyak teman-teman fintech yang berskema syariah yang juga masuk ke pendanaan properti ya, sehingga itu menjadi mitranya dana syariah, bukan menjadi pesaing ya. Termasuk bank juga mulai kita sambil bekerja sama, bank juga belajar apa ya yang bisa ditambahkan layanan-layanan pembiayaan. Jadi kita belajar bersama ya, sehingga bank pun juga ada yang mulai masuk ke segmen-segmen yang dilayani tadinya hanya oleh dana syariah. Kita bersyukur itu alhamdulillah, karena semangat dana syariah adalah kita gimana bersama-sama dengan mitra layanan pembiayaan syariah yang lain, baik itu fintech atau perbankan, bisa melayani kebutuhan masyarakat khususnya untuk penyediaan rumah ya. Nah, sehingga itu ke depan ini arah kita adalah mencari lagi kebutuhan masyarakat selain developer yang butuh modal kerja untuk membangun proyeknya. Kemudian kita sudah masuk alhamdulillah ke KPR syariah ya, yang namanya dana rumah. Alhamdulillah dana rumah itu karena skemanya jangka panjang, maka kita juga mengembangkan bermitra dengan pendana institusi seperti bank. Jadi kalau bank, kita bekerja sama dengan beberapa bank syariah, BPRS maupun bank BPD, yang menjadi pendana untuk pembiayaan KPR yang jangka panjang, karena mungkin agak sulit mencari pendana halal yang mau dananya dikelola dalam jangka panjang 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun. Sehingga untuk dana rumah ini kami dana syariah bermitra dengan yang kita bilang super lender ya, baik itu perbankan atau institusi yang bersedia dananya dikelola jangka panjang. Alhamdulillah itu berjalan. Kemudian ke depan ini kita juga ada beberapa produk yang mau kita luncurkan. Intinya produk itu juga kita survei dari kebutuhan masyarakat. Misalnya apa? Pembiayaan syariah untuk kontraktor. Jadi biasanya selama ini dana syariah hanya pembiayaan syariah untuk developer dan konsumen, maka ada lagi nanti pembiayaan untuk kontraktor, karena kita sudah
melakukan penyiapan sistem di mana pembiayaan kontraktor ini tetap aman. Apa yang harus kita pegang, kita juga sudah bisa lakukan mitigasi resikonya. Kita sudah ketemu polanya sehingga ini aman. Karena ini dibutuhkan juga. Kemudian pembiayaan kepada agensi rumah ya, penjual rumah yang biasanya mendapatkan based on komisi ya, komisi 3-5% dari rumah yang dijualkan. Ini para agen ini bisa mengajukan pembiayaan untuk membeli rumah yang akan dipasarkan. Kalau biasanya agen hanya menjualkan saja dan mendapatkan komisi 3-5%, ini mereka punya peluang mendapatkan dana profit lebih besar dengan cara mengajukan pendanaan atas rumah yang mau dijual tadi, yang mau dipasarkan tadi. Karena mungkin sekarang ini banyak sekali rumah yang nilai pasarnya jauh di bawah nilai pasar ya, yang misalnya kita bisa bilang yang 60% gitu di bawah pasar atau 50% di bawah harga pasar, masih banyak. Itu punya peluang untuk dibeli oleh agen itu sendiri. Biasanya agen kan nggak membeli, ini membeli. Agen membeli rumah itu, kemudian mengajukan dana tambahan untuk renovasinya, kemudian dalam waktu tertentu 12 bulan mereka mencari pembeli sebenarnya untuk bisa dijual kembali. Nah, ini Dana Syariah sudah mempunyai pola sistem mitigasi resikonya, sehingga ini nanti aman juga untuk kita danain bersama bagi pemilik-pemilik dana ya. Nanti kalau ini produk sudah jadi akan kami sampaikan persisnya seperti apa, karena bagi pemilik dana, keamanan dananya ini seperti apa jaminannya, apa agunannya dan lain-lain, apa asuransinya dan lain-lain. Itu kita kembangkan. Jadi ke depan Dana Syariah akan menambah ya jenis layanan pembiayaannya ke kontraktor, ke agensi, kemudian juga ke toko-toko material. Ternyata toko-toko material ini juga masih dalam subsektor properti, itu mereka perlu pembiayaan juga. Di sini kalau Dana Syariah masuk dengan skema syariahnya, maka ini juga akan membantu penyediaan rumah di masyarakat. Nah, kita juga sudah mengembangkan polanya sehingga nanti toko material ini akan makin bisa melayani masyarakat untuk kebutuhan materialnya. Nah, disitulah ada skema syariahnya yang juga akan kita luncurkan ke depan. Dan masih banyak lagi yang mau kita luncurkan sesuai dengan kemampuan perkembangan dan kemampuan kita membuat sistemnya, karena mitigasi resikonya harus kuat bahwa ini aman dan itu bermanfaat. Kemudian mungkin banyak ya yang pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab, tapi paling tidak itu yang paling banyak pertanyaan yang muncul yang tadi saya sampaikan jawabannya. Namun demikian, seperti yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu di CEO Talk, kita sampai hari ini masih terus menerima kunjungan dari pendana halal yang ingin bertanya, baik itu melalui online maupun offline yang datang ke kantor. Nah, kami juga mengundang kalau ada pendana halal yang secara berkelompok ya ingin mendapatkan penjelasan lebih detail untuk kita bersilaturahmi lebih intens dengan hadir ke kantor, karena kalau hadir, apalagi sekarang alhamdulillah PPKM-nya sudah longgar ya, kita bisa lebih intens, kita bisa menanyakan segala hal sedetail mungkin dan kami bisa menjelaskan juga sedetail mungkin karena offline ya, bahkan saya bisa ajak teman-teman di bagian masing-masing ya, bagian survei, bagian analis dan lain-lain untuk menjelaskan keingintahuan pendana halal ini apa yang dikerjakan di Dana Syariah gitu. Namun demikian, kalau itu pun belum memungkinkan, tidak harus berkelompok, satu persatu pun kami layani seperti yang tiap hari kami layani di saat ini ya di kantor Dana Syariah. Kemudian juga kalau mau dilakukan secara online bisa, nanti kami juga akan menyediakan waktu secara khusus ya online supaya teman-teman pendana halal yang dari luar Jakarta pun bisa mengikuti juga, itu juga bagus. Memang kami mohon maaf juga, walaupun kami janjikan setiap bulan ada CEO Talk, tapi karena kesibukan yang luar biasa di lapangan kami banyak
melakukan hal-hal yang untuk mengamankan pemilik dana dan juga untuk mencari borrower yang visible, sehingga CEO Talk ini belum bisa kami selenggarakan tiap bulan ya, jadi sehingga ini sudah tertunda sekian bulan ya, 3 bulan. Tapi paling tidak kami membuka diri untuk kita bersilaturahmi secara langsung karena PPKM sudah longgar, bisa datang ke kantor berkelompok atau individu, bisa juga kita set waktu untuk kita bersilaturahmi secara online. Mungkin sudah terlalu panjang saya sampaikan tentang perkembangan dana syariah. Insya Allah ini bisa mengobati ya kerinduan silaturahmi saya kepada pendana halal dan borrower untuk kita bisa terus menjalin kerjasama untuk kemaslahatan umat ya, untuk membantu masyarakat mendapatkan pendanaan yang berskema syariah dari aspek properti. Dan alhamdulillah memang properti ini subsektornya banyak ya, kami sudah merencanakan banyak jenis pembiayaan, bahkan sampai ke pembiayaan renovasi rumah misalnya, seperti itu. Kami sedang siapkan sistemnya supaya aman untuk pemilik dana dan layak untuk calon borrower. Saya rasa sudah cukup panjang untuk kali ini. Insya Allah kita lanjutkan ke silaturahmi CEO Talk berikutnya, atau ketemu di kantor atau bahkan online ya, kita selenggarakan bersama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial.